wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaisar dan Kaira lagi di luar rumah ya, lagi berkunjung ke tempat nenek. Terus lupa nggak bawa buku dongeng. Akhirnya kita malam ini ngedongengnya pakai aplikasi yang aplikasinya namanya buku dongeng anak. Limit pinjaman 6 juta rupiah dengan cicilan 6 bulan. Bunganya Kita tadi udah cari-cari. Aisyah lagi pengen yang lucu-lucu, maka kita pilih hikayat humor Abu Nawas. Judulnya Abu Nawas kena tipu. Gimana ceritanya? Ayo kita baca. Karena kesulitan uang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Kamu tahu keledai nggak? Hewan. Iya, dia sejenis hewan kayak kuda tapi lebih kecil gitu. Itu kan yang suka ngeluarin susu keledai. Kedelai. Beda, Kacang kalau ya? kedelai itu kacang, ini keledai ya. Susu kedelai. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang dan istrinya setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang dari pencuri itu mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaannya begitu tiba-tiba. Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" Ini bukan kambing, tapi keledai," kata Abu Nawas. "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kau dikatakan keledai," kata si pencuri yang kedua itu. Terus Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya. Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Waduh, jadi sebetulnya Abu Nawas itu mau punya hewannya kambing apa keledai, Kak? Tadi dia bilangnya keledai. Iya, tapi kenapa pencurinya itu kira-kira ngomong itu kambing? Mungkin itu termasuk rencananya. Iya, seperti begitu. Menipu. Oke, kita baca lagi ya. Ya. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyanyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu ada keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing. Waduh, gimana sih sebetulnya kambing apa keledai?" Nah, Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh, aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas pun setuju dibayar dengan 3 dirham. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan keledai itu kambing?" Abu
Nawas tidak bisa menjawab. Dia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Wah, dia buat rencana balas dendam, ya kan? Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Wah, mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya. Karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkat itu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas," kata mereka tanpa ragu-ragu. Wow. "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. Abu Nawas, dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak loh," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam, sepertinya merasa keberatan. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tahu nggak kedai? Tahu Apa? toko. Dia, toko warung gitu ya. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Hah?" Terus pencurinya jadi kaget. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya pencuri itu. "Benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." Aduh, gila. Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar, umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Makanya itu hikmahnya apa dari cerita ini, Kak? Gak boleh menipu. Nanti Sama kena itu balasannya. Tidak dapat pembahasannya. Selain itu bagaimana, harus jadi orang yang bagaimana? Jadi orang yang jujur. Selain itu di sini kisahnya Abu Nawas, dia menggunakan kecerdikannya, ya kan? Makanya harus jadi orang yang pandai, harus jadi orang yang cerdas, cerdik biar nggak gampang ditipu sama orang, ya kan? Bisa ngebalikin keadaan yang tadinya dia mau ditipu, malahan dia jadi untung, ya? Gitu. Oke, ceritanya sekian. Menarik ya ceritanya, Kak ya. Terima kasih Aka sudah memiliki cerita yang menarik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.